Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan untuk seluruh umat manusia. Setiap yang dikerjakannya patut menjadi contoh bagi umat Islam, termasuk teladan ketika beliau menjadi pedagang sukses. Bukan hanya sebagai pemimpin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga merupakan seorang pedagang yang bijaksana. Bahkan beliau sudah bisa berbisnis sejak usianya masih sangat muda. Setiap muslim bisa meniru cara berdagang ala Rasulullah agar makin sukses. Seperti apa cara berdagang ala Rasulullah? Cara berdagang ala Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki caranya tersendiri ketika berdagang. Cara yang beliau lakukan tersebut membawa kesuksesan dalam berdagang. Dirangkum dari buku Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah karya Malahayati, berikut beberapa cara berdagang ala Rasulullah. 1. Meyakini bekerja sebagai ibadah. Berusaha atau bekerja telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari ajaran Islam. Maksudnya adalah pekerjaan yang menghasilkan keuntungan finansial untuk mencukupi kebutuhan diri dan juga keluarga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan anjuran berdagang menurut Islam dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Orang-orang yang memakan, bertransaksi dengan riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya, menyangkut riba, lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Siapa yang mengulangi transaksi riba, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. 2. Visioner. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang visioner. Tak hanya berpikir untuk kepentingan saat ini saja, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki jangkauan berpikir luas sampai beberapa tahun ke depan. Beliau tidak hanya puas mendapat upah dari hasilnya menggembala kambing, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga dikenal luas sebagai pedagang yang jujur dan cerdas. 3. Diiringi cinta. Cinta adalah perasaan yang penting dalam kehidupan manusia. Cinta menjadi faktor penting dalam membentuk hubungan sosial yang harmonis di antara manusia. Dalam berdagang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengiringinya dengan cinta. Jika orientasi orang lain dalam berbisnis adalah untuk mencari keuntungan saja, maka berbeda dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya keuntungan yang dituju oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi sampai menjadi sarana berbuat zalim kepada konsumennya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berusaha agar bisnisnya memberikan manfaat kepada orang lain dengan cara tidak berbuat zalim kepada mereka dalam melakukan transaksi jual beli. 4. Memegang teguh kejujuran. Salah satu akhlak yang baik sebagai modal pedagang untuk menciptakan bisnis yang beretika adalah kejujuran. Orang akan lebih respek kepada pedagang yang jujur daripada pedagang yang tidak jujur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tetapkanlah kejujuran karena sesungguhnya kejujuran mengantarkan kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan mengantarkan kepada surga. Ketika berdagang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu jujur dalam menjelaskan kelebihan dan kelemahan barang yang dijualnya. Semua kondisi barangnya diceritakan secara detail. Beliau tidak menipu pelanggan dengan hanya menjelaskan sisi baik dari produknya. 5. Kreatif dan profesional dalam berdagang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pedagang yang kreatif dalam memilih lahan untuk berbisnis. Beliau tahu bahwa tanah kota Mekah cukup keras dan tak bisa mengharapkan bisnis di bidang pertanian. Maka dari itulah Rasulullah beralih menjadi pedagang, di mana sebelumnya menjadi penggembala kambing. Dengan berpikir kreatif dan profesional, maka dagangan akan terlihat rapi dan menarik hati para konsumen. Demikianlah penjelasan mengenai cara berdagang ala Rasulullah, yuk terapkan agar sukses dan berkah. Semoga bermanfaat. Amin. Walau a'lam bishawab. Semoga kajian kali ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau kekeliruan itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kajian seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.